Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Melanjutkan materi untuk pembelajaran bab 2. Sebelum pembelajaran kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu membaca suratul Fatihah dengan harapan semoga kita semua diberi kekuatan oleh Allah, diberi kesehatan jasmani maupun rohani, diberikan ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Untuk materi hari ini anak-anak kita mempelajari pelajaran bab 2 yaitu Sunan Ampel. Dibuka bukunya, disiapkan. Kita buka halaman 12. Halaman 12. Kita sudah mengenal yang pertama yaitu Sunan Maulana Malik Ibrahim. Sekarang kita mengenal biografi Sunan Ampel. Siapa sih Sunan Ampel, anak-anak? Sunan Ampel juga disebut dengan Raden Rahmat. Ya, Raden Rahmat ya dikenal dengan Sunan Ampel. Dia adalah salah satu seseorang dari 9 wali. Beliau menyebarkan agama Islam di daerah Ampel Delta, yaitu di daerah Surabaya. Sunan Ampel datang ke Jawa pada tahun 1446 Masehi. Beliau sangat berjasa atas berdirinya kerajaan Islam di Pulau Jawa, yaitu Kerajaan Demak. Beliau pun juga menunjuk muridnya yaitu Raden Pata yang merupakan putra dari Prabu Brawijaya yang kelima dari Raja Majapahit untuk menjadi Sultan Demak. Sekarang kita lanjutkan anak-anak pokok bahasan tentang biografi Sunan Ampel. Di Sunan Ampel atau juga disebut dengan Raden Rahmat atau Ali Rahmatullah. Sunan Ampel berasal dari Kerajaan Cempa dan merupakan putra dari Maulana Malik Ibrahim, yaitu yang materi yang kemarin Sunan Gresik itu. Nah, Sunan Ampel ya menikah dengan putri Kerajaan Cempa. Beliau diperkirakan ya dari lahir tahun 1401 yaitu Masehi. Ya, mengapa dia disebut Sunan Ampel? Karena dia tinggal menyebarkan agama Islam di daerah Ampel atau Ampel Delta. Ampel Denta, yaitu yang sekarang di daerah Wonokromo, daerah Surabaya. Sunan Ampel ya menikahi Dewi Karima dan dikaruniai anak dua orang anak, yaitu Dewi Murtasi dan Dewi Murtasima. Dewi Murtasi menjadi istri Raden Pata atau Sultan yang pertama di Kerajaan Demak. Dewi Murtasi menjadi permaisuri Raden Paku ya atau Sunan Giri. Selain itu Sunan Ampel juga menikah dengan putri dari Adipati Tuban yaitu Arya Teja dan bernama Dewi Condrowati atau Nyi Ageng Manila. Ya, dari perkawinan tersebut beliau dikaruniai beberapa putra dan putri, di antaranya Raden Mahmud Ibrahim, Sunan Bonang, Siti Syariah, Raden Qasim atau Sunan Derajat, Sunan Sedayu dan Siti Mutmainah, serta yang terakhir yaitu Siti Habsah. Sunan Ampel ya, halaman 13. Sunan Ampel diperkirakan wafat pada tahun 1481 Masehi di Demak. Beliau dimakamkan
di sebelah Masjid Sunan Ampel. Kalau kita wisata religi ke Ampel, anak-anak bisa melihat di sana, berziarah, berdoa ke Mbah Sunan Ampel atau Raden Rahmat, ya, di sampingnya Masjid Ampel dari Surabaya. Kepribadian Sunan Ampel, anak-anak, dia sangat berhati-hati, ya, dalam menyebarkan agama Islam di Surabaya, di daerah Wonokromo. Karena apa? Dikhawatirkan kemudian hari adat istiadat masyarakat Jawa, masyarakat Surabaya itu seperti selamatan, bersaji, kesenian wayang dan gamelan dianggap sebagai ajaran, ya, yang beragama Islam. Sunan Ampel menyebarkan agama Islam secara murni dan tidak menyampur adukan kebudayaan setempat, sehingga umat Islam semakin berhati-hati dan menjalankan syariat agama Islam secara benar dan bersih. Beliau juga menyelamatkan akidah umat Islam agar tidak tergelincir ke lembah kemusyrikan, ya. Beliau Mbah Sunan Ampel berdakwah sangat pandai mengambil hati masyarakat dengan cara-cara yang tersirat, yaitu memadukan antara kebudayaan yang dianut oleh masyarakat setempat, dalam hal ini agama Buddha dan Hindu dengan ajaran Islam, sehingga masyarakat dapat menerima ajaran Islam tersebut, ya. Peranan apa yang dilakukan Sunan Ampel dalam mengembangkan Islam? Yaitu Sunan Ampel diperkirakan datang ke Pulau Jawa itu pada tahun 1443 Masehi, sebelum bersama sang adik yaitu Sayyid Ali Murtado untuk menemui bibinya yang bernama Darawati atau Putri Cempa, yang menikah dengan Raja Majapahit dengan Prabu Kertawijaya. Beliau diundang untuk turut dalam mengubah keadaan masyarakat yang saat itu sedang kacau, ya. Raden Rahmat atau Sunan Ampel memberi hadiah tanah di daerah Ampel Denta, dari mendapatkan hadiah dari Prabu Kertawijaya. Di sana Raden Rahmat membangun pesantren sebagai pusat penyebaran agama Islam yang ada di daerah Jawa Timur, yaitu letaknya di Surabaya. Nah, pada pertengahan abad 15 apa yang dilakukan? Yaitu membangun pesantren yang menjadi pusat pendidikan, ya, yang sangat berpengaruh di wilayah Nusantara. Di antara para santrinya ada Sunan Giri, Raden Patah, dan kemudian para santri yang lain untuk menyebarkan agama Islam. Apa yang dilakukan dalam berdakwah? Yaitu mengenalkan istilah moh limo. Moh itu tidak, limo itu lima, ya, yang artinya 5 perbuatan yang tercela yang dilarang. 5 perbuatan tercela itu apa? Yang pertama, anak-anak, moh main, tidak main judi, mau ngombe, tidak minum minuman keras, mau maling, yaitu tidak mencuri, mau madat, yaitu tidak menggunakan narkotika, ya kayak sabu-sabu, ganja, ya, candu, itu semuanya madat. Mau madon, yaitu tidak melakukan perbuatan zina, ya. Dalam dakwanya mau 5 itu terbukti dapat mempererat dan dapat memperbaiki perilaku masyarakat yang ada di sekitarnya. Dalam hal akidah, Sunan Ampel memegang teguh syariat Islam. Sunan Ampel menginginkan Islam itu yang murni, sehingga umat Islam berhati-hati dalam menjalankan syariat agama Islam agar tidak tergelincir atau menyimpang, ya, dari kemusyrikan. Pada tahun 1479 Sunan Ampel mendirikan Masjid Agung Demak. Adapun yang menjadi penerus untuk melanjutkan dakwanya di Demak adalah Raden Zainal Abidin yang dikenal dengan Sunan Demak. Zainal Abidin merupakan putra Sunan Ampel dari Dewi Karima. Nah, nilai-nilai apa yang dapat diambil anak-anak?
Yaitu nilai-nilai positif Sunan Ampel yang harus dicontoh dan diteladani oleh umat Islam, yaitu selalu siap membantu kepada siapapun, ya, mengedepankan membangun nilai ibadah penuh perhitungan, ya. Sunan Ampel menyebarkan agama Islam dengan cara yang halus, santun, tanpa mengkafirkan atau menyalahkan adat dan kebiasaan masyarakat tersebut. Ya, yang kelima, seorang guru yang mendidik dan menyampaikan ilmu kepada muridnya dengan ikhlas sehingga lahir generasi penyebar agama Islam di Indonesia. Nah, demikian anak-anak pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Anak-anak bisa membaca lagi secara teliti, ya. Setelah itu dicatat hal-hal yang penting di buku tulis, ya. Selanjutnya anak-anak bisa mengerjakan, ya, bacalah teks di atas, selalu buatlah kesimpulan tentang perjuangan Sunan Ampel. Nanti ditulis di buku paket. Setelah itu nanti difoto dikirimkan ke Pak Didi, ya. Anak-anak semangat belajarnya, jangan putus asa. Demi kesehatan kita, demi keselamatan kita belajar dengan daring. Anak-anak harus bersabar, ya, membantu orang tua, ya. Jangan lupa sholatnya anak-anak, ya, sholatnya dijaga 5 waktu, ya. Kebiasaan di sekolahan sholat duha dikerjakan anak-anak, ya, demi menyebarkan agama Islam dengan nilai-nilai yang baik. Nah, salah satunya yaitu mengerjakan sholat dengan berjamaah, ya, maupun sendiri, ya. Itu merupakan salah satu juga ajaran dari para wali dahulu. Demikian anak-anak yang Pak Didi dapat sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.